2020. Kita mau ibadah kembali ya. Teman-teman jangan lupa persiapan diri untuk dapat mengikuti ibadah ini dengan baik ya. Yuk kita sama-sama sebelum kita ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur hari ini masih diberikan kesempatan untuk kami dapat beribadah kembali. Walaupun secara online Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa memberkati ibadah kami. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, sebelum memuji nama Tuhan, kita mau yel-yel Kingdom Kid dulu ya. Kingdom Kid Bethlehem. Aku adalah Laskar Kristus. Ya, teman-teman, pujian kita yang pertama adalah Jalan Serta Yesus. Kita puji dengan semangat ya. Selanjutnya adalah baca kitab suci, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan puji nama Tuhan, yaitu Yesus Kupanggil. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang. Yesus ku
Jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Nah, teman-teman, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan memimpin kita agar kita dapat mengerti akan firman Tuhan pada saat hari ini. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian kami ya Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berkati kakak kami akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini Tuhan hanya ke dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, apa kabar? Pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semuanya tetap di rumah dan setiap hari selalu berdoa dan baca firman. Pada pagi hari ini, Kak ini akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru. Coba ya, semuanya siap dengan Alkitabnya masing-masing. Dibuka di Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Kak ini ulangin ya. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Jangan lupa Perjanjian Baru. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Judul perikopnya yaitu percobaan di padang gurun. Dari judulnya saja kita sudah mengetahui siapa yang dicobain di padang gurun. Ya, mungkin teman-teman sudah mengetahui cerita ini cerita lama, tapi kita akan ceritakan lagi, Kak ini akan ceritakan lagi pada minggu ini. Yaitu setelah Tuhan Yesus selama 40 hari, 40 malam berpuasa, dan sudah lulus ya. Berpuasa itu apa? Yaitu tidak makan, tidak minum. Kerjanya berdoa, menyembah sama Tuhan. Terus-terusan selama 40 hari, 40 malam. Bayangkan, kita aja sehari puasa, bisa nggak? Bisa. Tapi tidak makan, tidak minum. Aus nggak? Aus. Lapar nggak? Lapar. Tapi Tuhan Yesus 40 hari, 40 malam. Dan setelah selesai puasa 40 hari, 40 malam, maka Tuhan Yesus apa yang dilakukan? Yaitu menuruni lereng gunung, ya, bercoba berjalan, ya, menahan lapar, masih menahan haus, dan ternyata tiba-tiba datanglah seekor iblis, ya kan? Kayak ini bahkan iblis itu ular ya. Nah, pada saat Tuhan Yesus duduk-duduk menimang-nimang batu di pangkuannya, tiba-tiba si ular ini datang menemui Tuhan Yesus. Ya, si ular ini berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tuhan Yesus mengikuti perintah iblis enggak? Tidak. Tuhan Yesus menjawab apa? Begini jawaban Tuhan Yesus. Sebab ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
mendengar jawaban Tuhan Yesus, si iblis ini kapok nggak untuk mencobai Yesus lagi? Tidak. Penasaran, ya kan? Maka iblis membawa Tuhan Yesus menaiki bait Allah yang paling tinggi, ya. Bumbungan yang paling tinggi. Nah, Tuhan Yesus disuruh berdiri di atas bait Allah yang paling tinggi, menara istilahnya ya. Nah, untuk apa? Iblis mencobai lagi. Mudah-mudahan, kata si iblis gini, mudah-mudahan yang kedua ini berhasil. Dan iblis berkata apa kepada Tuhan Yesus? Seperti ini perkataan iblis. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Dan apa yang dikatakan iblis itu kepada Tuhan Yesus percaya nggak? Menuruti nggak? Untuk yang kedua kalinya, Tuhan Yesus menolak perintah si iblis. Apa kata Tuhan Yesus kepada iblis? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Mendengar perkataan Tuhan Yesus kepada iblis, si iblis tidak menyerah. Ya. Kemudian Tuhan Yesus dibawa sama iblis untuk mendaki gunung yang paling tinggi. Ya kan? Gunung yang paling tinggi, ingat teman-teman ya. Ya kan? Sudah Tuhan Yesus lapar, haus, ya kan? Naik lagi ke gunung. Untuk apa? Proses selanjutnya, iblis mencobai Tuhan Yesus yang ketiga kalinya. Yaitu, apa perkataan iblis, teman-teman? Ya kan? Begini, kata iblis. Jika engkau sujud menyembah aku, maka semua ku berikan kepadamu, kata iblis kepada Tuhan. Jadi kuasa iblis itu akan diberikan kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus, kenapa saya harus menuruti perintah iblis? Tuhan Yesus sendiri mampu dan punya kuasa. Tapi lagi-lagi Tuhan Yesus tidak mau menuruti perkataan iblis. Dan jawab Tuhan Yesus kepada iblis, enyahlah engkau iblis, sebab engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, untuk ketiga kalinya iblis kalah dengan Tuhan Yesus. Akhirnya apa yang dikatakan iblis? Ya, iblis kemudian meninggalkan Tuhan Yesus seorang diri. Ya kan? Perlahan-lahan dia meninggalkan Tuhan Yesus di gunung. Tuhan Yesus masih berdiri di atas gunung. Ya kan? Kemudian setelah iblis pergi jauh, datanglah para malaikat untuk menyembah Tuhan Yesus, meninggikan Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Tuhan Yesus, berkali-kali lolos dengan percobaan iblis. Nah, itulah kekuatan Tuhan. Kenapa Tuhan selalu yang kita sembah, selalu siap, kuat, gagah perkasa. Ya kan? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang nyata dan Tuhan yang hidup, yang mampu memulihkan keadaan umat di dunia ini. Nah, teman-teman sekalian, ya, setelah firman ini selesai, teman-teman boleh membaca Alkitabnya lagi, ya kan, tentang pencobaan di padang gurun. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk setiap hari berdoa, membaca firman, menjaga kebersihan, walaupun tetap di rumah, harus menjaga kebersihannya. Ya, ingat, tetap berdoa. Jangan sampai lupa berdoa. Ucapkan syukur, ucapan terima kasih senantiasa kepada Tuhan. Itu yang dinanti. Karena Tuhan Yesus ingin sekali semua anak Tuhan mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan setiap hari.
apapun keadaannya, apapun permasalahannya, Tuhan sanggup menjawab semua permasalahan yang teman-teman hadapi. Sekian firman Tuhan dari Kak Eni, dan sebelum Kak Eni akhiri, Kak Eni kita sama-sama untuk berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu, di mana Engkau kuat dan tegar. Engkau tidak goyah akan pencobaan yang iblis lakukan kepada Engkau, Tuhan. Sebab Engkau anak Allah yang hidup, anak Allah yang abadi, anak Allah yang kami sembah. Tuhan, terima kasih. Berikanlah kesehatan kepada anak-anak-Mu di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ingat ya Kak, ini pesannya. Jangan lupa untuk berdoa setiap hari. Ya. Sampai jumpa. 再见。